Bab 10. Begitu saja, 7 hari berlalu. Long Hao Chen, yang pada awalnya hanya bisa tinggal di sarang semut burung hantu selama setengah jam, sekarang bisa tinggal di dalam selama seperempat jam lebih lama. Setelah berendam di pemandian air panas, dia akan menyantap makan malamnya. Long Hao Chen, berperilaku baik, akan menunggu bimbingan Xing Yu. Setelah seminggu berlatih, dia tidak hanya menghormati Xing Yu, tapi juga sangat takut padanya. Tidak perlu pergi malam ini, ulanglah. Tetapi meditasi duduk tidak boleh dihentikan. Kembalilah ke sini besok pagi-pagi sekali. Xing Yu melempar sebotol cairan elemental pelatihan ke tangan Long Hao Chen, mengisyaratkan dia untuk pergi. Long Hao Chen merasa lega setelah melihat hormat Xing Yu dan terbang keluar dari kabin kayu. Saya akhirnya bisa pulang. Melihat sosoknya pergi, Xing Yu mengungkapkan senyuman yang tidak dilihat Long Hao Chen, bocah bodoh. Apakah kamu lupa tempat seperti apa kamu saat ini? 3 tahun, saya hanya bisa tinggal selama 3 tahun, selama waktu ini, saya akan mengajari Anda semua yang saya bisa. Perasaan ringan di tubuhnya benar-benar luar biasa, Long Hao Chen berlari menuruni gunung karena dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah seminggu, dia menyadari bahwa indranya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Meskipun dia benar-benar disiksa di sarang semut burung hantu, dia memiliki sensasi yang berbeda setiap kali pergi ke sana. Dia akhirnya bisa, setelah seminggu, merasakan setiap serangan semut burung hantu datang dari setiap arah. Kecepatan reaksinya juga telah berkembang luar biasa dibandingkan dengan level pada saat dia baru saja tiba. Meskipun dia belum mengujinya, Long Hao Chen yakin bahwa perubahan terbesar dalam tubuhnya adalah energi spiritualnya yang tidak diragukan lagi naik. Setidaknya ada 2 level, dan hanya dalam seminggu. Meskipun dia harus melalui pelatihan yang menyakitkan setiap hari, sejauh menghalangi dirinya dari tidur, tubuhnya yang awalnya kurus dan lemah jelas menjadi agak lebih kuat setelah seminggu, wajahnya juga terlihat lebih merah. Pasalnya, selain makan sehat, setiap hari dia berendam di pemandian air panas. Long Hao Chen tidak tahu bahwa kombinasi dari mata air panas dan bahan obat-obatan sedikit mempengaruhi tubuhnya, keseluruhannya disebut, mandi menempa sumsum tulang, Exuduan Ge. Saat dia dengan semangat turun dari gunung, tiba-tiba, bau amis menarik perhatiannya. Seminggu yang dihabiskannya untuk menghadapi kerumunan serangan semut burung hantu tidak sia-sia, seketika, Long Hao Chen menghentikan langkahnya dan melompat ke samping, pada saat yang sama mengeluarkan pedang bambu dari punggungnya. Dengan suara aneh, bayangan hitam legam kebetulan lewat dari jalan yang akan dia lintasi. Pada saat ini, meskipun hampir senja, Long Hao Chen dengan mudah melihat serangan mendadak datang. Tingginya 1,33 meter, 4 Ci, dan memiliki tubuh hitam pekat yang didukung oleh 4 anggota tubuh kecil yang kokoh dan di punggungnya tumbuh sisik yang bergetar tanpa henti. Binatang ajaib? Long Hao Chen tidak bisa menahan tangis, hatinya saat ini sangat gugup. Xing Yu mengajarinya setiap hari setiap jenis mata pelajaran, dan di antaranya termasuk presentasi berbagai jenis binatang ajaib. Untungnya, dia mempelajari jenis binatang ajaib seperti yang ada di depan matanya beberapa hari yang lalu. Itu adalah kadal berekor kalajengking, binatang ajaib tingkat dasar. Kekuatannya sama dengan manusia dengan panggilan yang menggunakan energi spiritual pada peringkat antara 30 dan 50. Binatang ajaib semuanya dibagi menjadi 4 peringkat, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Perbedaan terbesar antara binatang ajaib dan binatang buas adalah kemampuan mereka menggunakan kekuatan energi spiritual untuk meningkatkan diri dan menyerang musuh. Magical Beast peringkat pertama agak lemah, mereka tidak dapat menggunakan kemampuan menggunakan energi spiritual untuk menyerang musuh mereka dan hanya dapat menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kadal berekor kalajengking ini termasuk jenis ini, binatang ajaib karnivora. Sisik dan cangkang di punggungnya memiliki kemampuan bertahan yang hebat, ekornya memiliki kail beracun, dan titik lemahnya ada di perutnya. Namun, karena binatang ini menyerang sambil merangkak di tanah, perutnya jarang terlihat. Kadal berekor kalajengking menatap dengan ganas di Long Hao Chen, mulutnya yang besar memperlihatkan gigi putihnya yang tebal. Sepertinya dia bertanya-tanya sudah berapa lama sejak dia memakan manusia. Menghadapi binatang ajaib untuk pertama kalinya, Long Hao Chen merasa menggigil di punggungnya, kedua tangannya mencengkeram erat pedang bambu tetapi dia tidak bertindak gegabah, apalagi dia berbalik untuk melarikan diri.
Untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu sudah cukup sulit untuk anak berusia 9 tahun, tetapi dia berperilaku seperti ini karena dia masih ingat bahwa Xingyu memberitahunya bahwa kecepatan lari kadal berekor kalajengking cukup cepat. Pada saat yang sama, dia mengajarinya untuk tidak pernah menunjukkan punggungnya kepada musuh. Wis, kadal berekor kalajengking tidak terlalu memikirkan dan 4 anggota tubuhnya yang kokoh dan kuat bergegas langsung ke arah Long Hao Chen, giginya mengarah ke paha Long Hao Chen. Pada saat ini, pelatihan neraka selama 7 hari terakhir mengungkapkan pengaruhnya. Hampir secara naluriah bereaksi, Long Hao Chen mengambil langkah ke kiri dan, pada saat yang sama, menggunakan sepasang pedang bambu untuk memukul dan memotong ke arah kepala kadal berekor kalajengking. Alasan dibalik penghindaran langkah samping ini bukanlah untuk mundur, karena Xingyu mengajarinya bahwa dia tidak dapat dengan mudah mundur kecuali dia yakin akan mati jika dia tidak melakukannya, atau dia dapat dengan mudah diserang dari belakang dan kalah tanpa kemungkinan melawan. Menghindar ke samping berbeda, karena dia bisa menghindar, dan pada saat yang sama menjaga musuhnya berjaga-jaga. Dua suara Peu berdering. Meskipun pedang bambu itu kuat, ia juga sangat ringan dan kekuatan penghancurnya tidak terlalu besar, sehingga ia jatuh ke tubuh kadal berekor kalajengking seperti kulit yang membusuk. Namun, Long Hao Chen saat ini bukanlah pengawal ksatria yang baru dinilai, tingkat energi spiritualnya, mendekati 30, sudah cukup untuk menjatuhkan kadal berekor kalajengking kembali ke tanah. Tapi, serangan kadal berekor kalajengking tidak berhenti sampai di situ. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, kait beracun di ekornya menyapu ke arahnya. Mengandalkan hampir sepenuhnya pada kecepatan reaksinya, Long Hao Chen melompat secara vertikal, kakinya naik 1 meter, 3 ci, dan pedang di tangan kanannya memblokir serangan yang datang dari bawah dengan ayunan. Setelah pertukaran serangan sederhana yang mengakibatkan Long Hao Chen menghentikan 2 serangan kadal berekor kalajengking, dia menemukan bahwa binatang ajaib ini ternyata tidak begitu menakutkan. Pada saat ini, perasaan dendam tertindas yang datang dari lubuk hatinya selama 7 hari yang mengerikan itu sebagian besar hilang. Dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya, kekuatan dan kecepatan reaksinya saat ini lebih tinggi. Tanpa ragu, dia berhutang pada Guru Xingyu, dia tidak pernah membuat kemajuan secepat itu sebelum dia bertemu dengannya. Meskipun pengalaman di ruang bawah tanah semut burung hantu adalah mimpi buruk baginya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu memiliki efek yang benar-benar hebat. Kadal berekor kalajengking tidak menyerah begitu saja. Setelah serangannya yang gagal, ia menyerang Long Hao Chen sekali lagi dan kali ini, sepertinya tubuhnya agak mengembang. Karena Long Hao Chen sedikit terganggu oleh serangan mendadak ini tepat setelah ronde pertama, reaksinya menjadi sedikit lebih lambat, tetapi dia masih berhasil menggunakan pedang bambu untuk memotong ke arah tubuhnya untuk memblokirnya. Namun, kadal ekor kalajengking tidak jatuh ke tanah kali ini. Tidak bagus, ini adalah skill penguatan tubuhnya. Long Hao Chen terkejut, pedang bambunya telah ditolak dan pada saat yang sama tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Mulut besar kadal berekor kalajengking itu berada tepat di depan matanya. Long Hao Chen merasakan bahaya yang dia hadapi dan pupil matanya dengan cepat menyusut. Sepertinya ada sesuatu yang meledak di dalam kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah gerakan kadal berekor kalajengking menjadi lebih lambat. Saat dia jatuh di punggung, dia bisa melihat dengan sangat jelas setiap gerakannya. Jika seseorang dapat melihat pupil Long Hao Chen saat ini, dia akan menemukan bahwa bagian tengah murid bermata biru ini berkontraksi sebesar jarum dan dia, secara mengejutkan, dalam keadaan yang sangat tenang, rasa kalus yang muncul di mata orang biasa tidak muncul di matanya. Bab 11. Saat dia memasukkan pedang yang dipegang oleh tangan kanannya langsung ke tanah, mengerahkan kekuatan punggungnya, pedang di tangan kirinya menyapu dengan kekuatan penuh. Saat ini, Long Hao Chen merasa bahwa energi spiritualnya menembus batas baru. Pedang itu dengan kejam mengenai bagian bawah rahang kadal berekor kalajengking, dan meski dalam keadaan diperkuat, serangan ini membuatnya terbang mundur dan menyebabkan mulut ganasnya menutup. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Long Hao Chen melompat di jalan yang melengkung dengan dukungan pedang bambu di tangan kanannya yang didorong ke tanah, kaki kirinya menendang rahang bawah kadal berekor kalajengking ke atas. Dengan 2 serangan berturut-turut, keduanya terhubung dengan sangat baik. Tubuh kadal berekor kalajengking tidak mampu menjaga keseimbangannya dan bangkit dari tanah karena tendangan tersebut.
Sementara itu, Long Hao Chen, yang masih mendapat dukungan dari pedang bambu yang didorong ke tanah, melepaskan pedang di tangan kanannya yang memungkinkannya untuk melompat kembali ke tanah. Pedang bambu di tangan kirinya berbentuk petir putih tipis yang jatuh ke atas. Dengan suara bang, bagian atas tubuhnya naik menuju kalajengking berekor kadal dan perutnya ditembus oleh pedang bambu, secara bersamaan menyebabkan tubuhnya jatuh. Setelah teriakan sedih dan melengking yang melengking, ekor kadal berekor kalajengking tersapu sebagai tujuan perjuangan terakhir sebelum kematiannya. Tapi Long Hao Chen sudah mengharapkan kemungkinan ini dan, menggunakan pedangnya dengan lancar, dia langsung membalas serangan terakhir ini dan melompat ke samping sebelum mencabut pedang yang tertancap di tanah dengan tangan kanannya, memasuki postur pertahanan. Ping, kadal berekor kalajengking itu jatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat dengan keras dan berulang kali menangis sedih karena sakit di perutnya. Long Hao Chen melihat dengan tenang di sekelilingnya dan tidak menemukan binatang ajaib lainnya. Kemudian, dia menemukan sebatang pohon besar untuk bersandar, napasnya menjadi sangat berat. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya penuh dengan keringat. Kekuatan fisiknya sepertinya benar-benar habis. Sejak saat dia mengalahkan kadal berekor kalajengking, hanya beberapa detik telah berlalu, dalam sekejap ini, di ambang kematian, dapat dikatakan bahwa potensi latennya telah sepenuhnya digerakkan. Terutama sebelum dia menembus level baru ini, semua kemampuannya digunakan hingga batas maksimal mereka. Serangan terakhirnya menggunakan satu-satunya keterampilan yang telah diajarkan Xing Yu kepadanya, tepi putih bersih. Dengan memusatkan sejenak semua energi spiritualnya pada satu titik pedangnya, itu memungkinkan dia untuk menyerang dengan 110% dari kekuatan penuhnya. Sebelum Long Hao Chen menghubungkan gerakan ini, seseorang yang tersembunyi dalam kegelapan sedang menonton tanpa membuat suara. Bahkan jika Long Hao Chen telah kehilangan kesadaran di akhir pertukaran pukulan, dia bisa dengan mudah menyingkirkan monster semacam itu. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukan satu kesalahan pun. Dengan dua pedang yang dibawanya, dia berhasil menyingkirkan kadal berekor kalajengking itu. Sementara itu, kekuatan spiritualnya juga menembus level ke-30, memasuki level kesatria ketiga. Itu adalah alasan mengapa Long Hao Chen merasakan saat ini kekuatan tiba-tiba meningkat. Dalam panggilan apapun, seiring dengan pertumbuhan peringkat, perasaan terobosan akan menjadi lebih jelas. Setelah dia terengah-engah beberapa kali, Long Hao Chen memperhatikan bahwa langit sudah mulai berubah menjadi hitam pekat dan merasa bahwa energinya telah kembali saat kadal berekor kalajengking masih tergeletak di tanah, tidak bergerak. Melihat kadal berekor kalajengking yang mati ini, mata Long Hao Chen yang berusia 9 tahun menunjukkan cahaya. "Guru, Anda benar. Setelah mengalami kesulitan, seseorang bisa menjadi pria hebat. Saya seharusnya tidak menanggung kebencian terhadap Anda. Jika bukan karena ajaran Anda, saya khawatir saya tidak dapat bertemu ibu lagi. Guru, saya tidak akan pernah mengeluh lagi, bahkan secara diam-diam di hati saya." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Long Hao Chen berbalik ke arah puncak gunung, membungkuk dengan hormat, dan melewati dengan sangat hati-hati di dekat tubuh kalajengking berekor kadal. Secara umum, binatang ajaib paling dasar memiliki nilai lebih dari binatang buas manapun. Bahkan binatang ajaib tingkat rendah ini bernilai setidaknya 1 koin emas. Long Hao Chen tidak mau menyia-nyiakan ini. Dia mencari batu dengan hati-hati dan menggunakannya untuk melepaskan kadal berekor kalajengking dari ekornya yang bengkok dan menggunakan 2 tanaman merambat untuk mengikatnya, dengan maksud untuk membawanya pulang. Dia tidak menemui bahaya lagi di jalan. Dia langsung kembali ke kota Odin, berlari menuju toko, menjelaskan bahwa dia ingin menjual mayat binatang ajaib yang dibunuh gurunya. Setelah mendapat 1 koin emas dan 2 koin perak, akhirnya ia pulang. Sepertinya Bayu tahu sebelumnya bahwa putranya akan pulang hari ini. Ketika Long Hao Chen melewati pintu masuk, dia melihat makan malam terkaya yang pernah dia lihat di rumah. Gurunya mematuhi janjinya dan membawakan makanan lezat untuk ibunya. Melihat itu, Bai Chen kecil tidak bisa menahan perasaan lebih bersyukur terhadap Xing Yu. "Ibu, aku berikan ini untukmu." Long Hao Chen menyerahkan kepada Bayu semua uang yang dia miliki sebagai hadiah. Bayu terperangah, "Dari mana kamu mendapatkan uang ini?" Karena dia tidak ingin ibunya khawatir, Long Hao Chen mengatakan kepadanya dengan niat baik, "Guru yang memberi saya uang ini untuk diberikan kepada Anda." Dia mengatakan bahwa setelah menjadi pengawal ksatria, saya juga bisa menerima gaji.
Ini adalah remunerasi tahun pertama saya, tetapi jika peningkatan saya cepat, saya mungkin akan mendapatkan lebih banyak penghargaan seperti ini. Tanpa diduga, Bayu tidak bersikeras untuk bertanya, dia tersenyum, mengambil uang itu dan berkata, "Hao Chen, kamu harus mendengarkan kata-kata gurumu, mengerti?" "Ya." Long Hao Chen berulang kali mengangguk. Bayu mengejar, "Apakah latihan itu sulit?" Sebelum dia membunuh kadal berekor kalajengking, Long Hao Chen pasti akan menjawab berbeda untuk pertanyaan ini. Lagi pula, ketakutan akan ruang bawah tanah semut burung hantu kuat di hatinya. Tetapi pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Ibu, tidak sulit sama sekali. Guru mengajariku dengan baik, memberiku makanan enak untuk dimakan setiap hari, dan biarkan aku berendam di pemandian air panas." Mendengar kata-kata ini, wajah Bayu tampak lega. Dia membelai kepala putranya, "Cepat pergi makan." Setelah makan malam, Long Hao Chen tidak lupa menggunakan cairan latihan dasar yang dia gunakan untuk merebus sup herbal liar untuknya sebelum kembali ke kamarnya untuk tidur, sangat senang dengan dirinya sendiri. Pada pagi hari kedua berikutnya, dia kembali ke jalan Gunung Odin. Dia tidak bertemu dengan binatang ajaib di jalan dan dengan cepat kembali ke puncak gunung. "Guru, saya kembali." Long Hao Chen dengan bersemangat masuk ke kabin kayu. Xing Yu tampak seperti telah menunggu di tempat yang sama untuk waktu yang lama dan dengan ringan berkata, "Sebelum kita melanjutkan kursus hari ini, saya akan memberi Anda ujian untuk melihat apakah Anda lupa apa yang Anda pelajari sampai sekarang. Ceritakan tentang pengawal ksatria, ksatria standar, serta persyaratan untuk naik pangkat sebagai ksatria." Long Hao Chen menjawab tanpa ragu sedikit pun, Night Squires dinilai antara peringkat pertama dan ke-10. Setelah menembus tingkat energi spiritual ke-100, mereka dapat dipromosikan menjadi ksatria standar. Ksatria standar dinilai dengan cara yang sama, mereka memperoleh satu peringkat setiap 10 tingkat energi spiritual dan setelah menembus tingkat ke-200, seseorang dapat mengikuti ujian ksatria asli. Ujian ksatria tidak hanya membutuhkan energi spiritual, itu juga membutuhkan seseorang untuk memiliki 10 standar seorang ksatria. Setelah menjadi ksatria sejati, seseorang dapat dipromosikan dari peringkat pertama setelah 10 tingkat energi spiritual juga, hanya setelah mencapai tingkat energi spiritual ke-210 seseorang akan menjadi ksatria asli peringkat kedua, dan setelah itu, masing-masing dari 8 peringkat lainnya akan naik setiap 30 tingkat energi spiritual. Di peringkat terakhir, Xing Yu melakukan pemeriksaannya, mengapa persyaratan energi spiritual untuk naik ke setiap peringkat berbeda setelah menjadi ksatria sejati? Long Hao Chen menjawab, karena hanya setelah memasuki langkah pertama sebagai seorang ksatria, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang ksatria penuh, jadi setiap peringkat hanya diadaptasi. Anda juga mengajari saya bahwa apapun langkahnya, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima atau setelahnya, peringkat antara yang pertama dan yang kedua selalu yang paling mudah untuk dilalui. Xing Yu mengejar dengan banyak pertanyaan lain, yang berlangsung selama setengah jam, sebelum menyelesaikan pemeriksaan ini. Long Hao Chen menjawab semua pertanyaan ini dengan benar, tanpa membuat kesalahan sedikit pun, karena ingatannya yang mencengangkan. "Bagus, Anda ingat dengan cukup jelas, sekarang kita bisa mulai kursus hari ini. Tetapi sebelumnya, saya harus bertanya kepada Anda, menurut Anda apakah bagi seorang ksatria, yang paling penting adalah menyerang? Atau untuk mempertahankan?" Bab 12. Mendengarkan pertanyaan Xing Yu, Long Hao Chen tidak bisa membantu menjadi agak terkejut dan setelah berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah cuek. Wajah Xing Yu menunjukkan senyuman langka, "Kamu cukup jujur. Anda tidak mencoba memberikan jawaban biasa hanya untuk memuaskan saya. Belum lagi Anda, bahkan kuil ksatria tidak dapat dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Justru karena pertanyaan ini, mengenai ksatria sejati, ada 2 cabang ksatria yang dibedakan oleh kuil ksatria, ksatria retribusi, dan ksatria penjaga. Ksatria retribusi fokus pada serangan. Mereka menggunakan senjata ganda dan bertarung dengan kombinasi tunggangan mereka dan seni suci ofensif mereka. Kemampuan bertarung mereka sangat tinggi dan kekuatan mereka di medan perang melampaui kekuatan tentara dan pembunuh dengan pangkat yang sama. Ksatria penjaga mengutamakan pertahanan. Mereka memegang senjata di satu tangan, perisai di tangan lainnya, dan merupakan inti dari tim. Mereka mahir dalam membantu dan memulihkan seni suci.
Kemampuan bertarung mereka mungkin lebih lemah daripada Retribution Knight, tetapi dalam kolaborasi, utilitas ksatria penjaga jauh lebih tinggi daripada ksatria retribusi. Pada titik ini, Xing Yu berhenti sebentar. Masih melihat Long Hao Chen, dia bertanya, apakah Anda percaya bahwa ada lebih banyak ksatria retribusi atau ada lebih banyak ksatria penjaga? Long Hao Chen berpikir, lalu berkata, harus ada lebih banyak Retribution Knights. Kamu baru saja mengatakan bahwa kekuatan ofensif Retribution Knight lebih baik. Xing Yu menggelengkan kepalanya, sebaliknya, kami kuil ksatria memiliki rasio ksatria penjaga 10:1 dibandingkan dengan ksatria retribusi. Oh, perbedaan seperti itu? Tapi kenapa? Long Hao Chen bertanya dengan bingung. Xing Yu menjawab, karena kita adalah bagian dari Temple Alliance. Sebagai kepala dari 6 kuil agung dari aliansi kuil, kami kuil ksatria tidak boleh hanya mempertimbangkan kemampuan tempur individu kami sendiri, kami harus mempertimbangkan mitra kami juga. Alasan mengapa ini disebut Temple Alliance adalah bahwa hanya sekali orang yang termasuk dalam 6 panggilan ini bertarung bersama, mereka dapat memiliki efisiensi pertempuran terbesar. Tetapi sebagai inti tim, ksatria tidak hanya harus mempertimbangkan serangan dan pertahanannya sendiri, tetapi juga perlindungan sekutunya. Jadi, ada lebih banyak ksatria penjaga daripada ksatria retribusi. Long Hao Chen memahami beberapa kata-katanya, Guru, lalu haruskah saya, di masa depan, menjadi ksatria penjaga atau ksatria retribusi? Xing Yu dengan ringan menjawab, kamu adalah satu-satunya yang bisa membuat pilihan yang sesuai. Dalam aspek ini, saya tidak dapat membantu Anda. Melihat disposisi Anda, mungkin akan lebih cocok bagi Anda untuk memilih menjadi seorang ksatria penjaga, tetapi saya, secara pribadi, seorang ksatria retribusi. Apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda sebagian besar adalah kemampuan dan keterampilan yang digunakan oleh ksatria retribusi. Guru, saya, jangan tidak sabar untuk menjawab. Xing Yu langsung menyela Long Hao Chen, kamu punya waktu 1 tahun untuk memikirkan ini secara mendalam. Setahun kemudian, Anda akan memberitahu saya jawaban Anda. Iya. 1 tahun kemudian, di kota Haoyu. Berjalan di jalan lebar di kota Haoyu, mata Long Hao Chen tampak penasaran dan terkejut. Kota yang sangat besar. Lebar jalan setidaknya 16,6 meter, 5 sang, dan toko-toko berdiri di kedua sisi jalan. Ada aliran kuda yang tak henti-hentinya dan itu sangat bising. Ledakan orang di kota ini tidak mungkin dibandingkan dengan Odin, itu sangat berbeda seperti antara langit dan bumi. Di bagian selatan Temple Alliance, Haoyu adalah kota berukuran sedang. Tapi itu pertama kalinya Long Hao Chen, yang hidup sejak kecil di Odin, melihat kota sebesar ini. Long Hao Chen penuh keingintahuan terhadap kota Haoyu dan orang-orang di jalan tampak penasaran seperti dia. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya mirip dengan boneka porselen. Hari ini, setelah 1 tahun, wajah Long Hao Chen tidak terlihat tidak sehat lagi dan dia juga telah tumbuh besar. Meski masih terlihat seperti anak kecil, namun penampilannya terlihat langsing. Hal yang paling mengejutkan adalah pemuda yang begitu cantik membawa di punggungnya 2 pedang panjang yang saling bersilangan. Mereka jelas adalah 2 pedang dengan pegangan besi halus dengan panjang 1 meter, 3 ci, lebar 1 desimeter, 0,1 meter, 3 cun, dan ketebalan lebih dari 3 cm, 1 cun. Meski tidak terlihat seperti pedang bermata, sama sekali tidak terlihat ringan. Mereka tampak seperti versi miniatur dari epee ksatria. Mungkinkah anak sekecil itu menggunakan epee semacam ini? Orang-orang ini tidak tahu sama sekali bahwa jika bukan untuk menjaga profil rendah, Long Hao Chen tidak akan memiliki masalah untuk membawa 2 epee ksatria asli dan akan dengan mudah menggunakannya. 1 tahun latihan pahit menyebabkan perubahan luar biasa dalam dirinya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Pada hari ke-83 di sarang semut burung hantu, dia akhirnya bisa mengandalkan pedang bambu untuk memblokir sepenuhnya serangan semut burung hantu yang datang dari segala arah. Namun, dia tetap harus berlatih di sarang semut burung hantu, hanya mengganti senjata yang dibawanya. Dari pedang bambu paling ringan, menjadi pedang kayu, lalu pedang besi halus, dan akhirnya epee, dia harus beradaptasi dengan sepasang pedang dari semua jenis bobot. Setelah dia beradaptasi dengan epee ksatria, dia harus kembali dari epee ke pedang besi halus selama 1 bulan lagi, lalu ke pedang besi, pedang kayu, pedang bambu, menyelesaikan putaran penuh.
Setelah dia menyelesaikan semua itu, 1 tahun penuh telah berlalu. Kali ini, dia pergi ke kota Hauyu karena Xingyu memberinya 2 tugas sebagai evaluasi dari pelatihan pahit tahun ini. Saat memasuki kota, Long Hao Chen bertanya kepada orang-orang di mana kuil ksatria kota Hauyu dapat ditemukan. Setelah melewati beberapa jalan lebar, tiba di dekat pusat kota Hauyu, dia mengidentifikasi tujuannya karena simbol yang terdiri dari perisai dan pedang. Aula ksatria Hauyu tidak bisa dibandingkan dengan aula Odin sama sekali. Dari luar, setidaknya terlihat 5 lapis bangunan tinggi dan besar didirikan di sana, menempati area yang sangat luas. Di pintu masuk berdiri 2 ksatria muda lapis baja. Teman kecil, siapa yang kamu cari? Ketika Long Hao Chen tiba di pintu masuk kuil ksatria, seorang ksatria muda yang tersenyum di pintu masuk bertanya padanya. Tidak punya pilihan selain menjawab, Long Hao Chen, yang memiliki penampilan anak laki-laki yang cantik maju. Halo saudara-saudara, saya mencari Master Aula, Nalanshu. Long Hao Chen dengan sopan berbicara kepada kedua ksatria itu. Mencari Master Aula. Kedua pemuda itu memandangnya, dan bertanya, mengapa Anda perlu bertemu dengannya? Long Hao Chen berkata, guru saya menyuruh saya untuk mencari kepala Aula Nalanshu, dan kemudian mengirimkannya surat. Kalau begitu serahkan surat itu padaku, kata ksatria muda di sebelah kiri. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, guru berkata bahwa saya harus menyerahkannya kepada kepala Aula Nalanshu secara pribadi. Ksatria muda itu dengan canggung menjawab, aku takut aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu, ini adalah balai kuil ksatria kota Hauyu, hanya orang-orang dari kuil seperti kita yang bisa masuk. Long Hao Chen, menunjukkan sedikit kegelisahan, berkata, tapi aku juga dari kuil ksatria. Saya datang dari Odin Hall. Ksatria muda itu berkata, itu tetap tidak akan berhasil, adik, seperti ini. Sebagai seorang anak dari salah satu aula itu, Anda hanya dapat mengikuti ujian setiap 3 tahun. Berikan surat ini padaku, saya akan membantu Anda untuk melewatinya. Kemudian jika Master Aula bersedia bertemu dengan Anda akan bisa masuk. Long Hao Chen berkerut, Xingyu memperingatkannya beberapa kali bahwa surat ini harus dikirim secara pribadi ke Nalanshu. Pada saat ini, suara yang menyenangkan bergema, apa yang kamu lakukan? Memalukan anak kecil. Suara ini datang dari seseorang di aula. Orang ini adalah seorang gadis remaja berpakaian tipis, rambut merah mudanya yang disisir rapi membentuk kuncir kuda dan mata besar birunya yang indah menatap Long Hao Chen dengan penuh perhatian. Dia tampak berusia 18-19 tahun. Tubuhnya bergerak dengan anggun, bahunya terlihat dari setiap sisi, sebuah gagang pedang. Ksatria senior. Faktanya, kedua pemuda itu baru saja menjadi ksatria, jadi mereka dengan hormat memberi hormat padanya. Gadis muda itu tiba di depan Long Hao Chen, dengan rasa ingin tahu melihat wajahnya, lalu berkata kepada 2 ksatria muda, aku mendengar semua kata-katamu, tetapi kamu harus tahu bahwa kebiasaannya adalah mati agar orang bisa hidup. Plus, adik laki-laki ini juga dari salah satu subkuil-kuil ksatria kami. Aku akan membawanya menemui Paman Nalan. Atau apakah Anda percaya bahwa anak ini datang untuk menimbulkan masalah?